Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Jadi begini, kali ini kita ada servisan Xiaomi Redmi 5A untuk made in-nya ini made in Indonesia. Kemudian modelnya MCG3B. Jadi Redmi 5A ini terkunci akun Mi-nya dan ini adalah resmi garansi TAM Indonesia. Kita akan coba untuk melakukan unlock My Cloud-nya agar handphone bisa kita gunakan lagi dan tampilan perangkat ini terkunci di layarnya hilang. Oke, bisa kita letakkan dulu handphonenya dan kita menuju ke tampilan komputer. Kita akan mencoba untuk mencari filenya langsung di YouTube. Kita buka browser, kemudian akses ke youtube.com. Dan pada kolom telusuri atau pada kolom pencarian di YouTube-nya, kita langsung aja ketikkan keyword unlock my cloud Redmi 5A MIUI 11 gratis. Kemudian kita enter dan langsung muncul pencariannya. Terbaru tutorial unlock my cloud Redmi 5A Riva MIUI 11. Ini tutorial dari channel Magelang Flasher. Kemudian kita baca deskripsinya, di situ ada linknya. Kita klik linknya, kemudian kita download bahan dan file untuk proses unlock My Cloud-nya di blog Magelang Flasher. Kita download dulu satu persatu. Untuk mendownload kita harus verifikasi iklan dulu karena ini file gratis. Kemudian kita verifikasi dulu linknya, saya bukan robot. Kemudian kita fokus saja dengan satu halaman link. Kemudian muncul tampilan waiting. Di sini perlu 10 detik untuk waiting linknya. Kalau sudah selesai proses detikannya, kita bisa lanjutkan get link aja. Untuk get linknya ini kita fokus juga ke satu halaman. Kemudian setelah verifikasi yang pertama selesai, kita harus menempuh verifikasi yang kedua kali. Kita akan verifikasi menggunakan shortlink adf.ly. Kita tunggu, di sini butuh 5 detik. Kemudian kalau sudah selesai detikannya, kita klik lewati aja. Kita tunggu sebentar, ada halaman harap tekan allow untuk melanjutkan. Ini muncul notifikasi di kiri atas, kita klik izinkan aja. Setelah itu akan berganti langsung ke halaman link downloadnya. Klik untuk download, kita tunggu sebentar. Kita gunakan short link yang banyak iklan ini agar link downloadnya awet. Karena kalau kita gunakan Google Drive, kadang terkena limit ya, sudah di-download beberapa kali. Kemudian nanti teman-teman yang lainnya tidak bisa mendownload. Untuk yang sering download di internet mungkin sudah terbiasa dengan verifikasi iklan dengan short link seperti ini, jadi tidak akan kesulitan. Buat teman-teman yang kesulitan, sebaiknya jangan download menggunakan handphone. Silahkan download menggunakan komputer. Oke, sekarang kita coba untuk mendownload fix sensornya. Tadi untuk Fix Cloud sudah berhasil kita download, kita tunggu sebentar, kita sedang verifikasi linknya agar muncul link aslinya untuk langsung mendownload file fix sensornya. Kita masih diminta untuk menunggu verifikasi detikannya sampai dengan selesai 10 detik, kemudian get link. Bagi teman-teman yang sudah terbiasa mendownload di internet untuk file-file gratis yang bertebaran di Google, di blog-blog, mungkin link-link seperti ini sudah tidak asing lagi. Tinggal kita verifikasi aja, yang penting kita mendownloadnya menggunakan komputer. Jika menggunakan handphone memang sedikit susah karena tampilan handphone kecil, kemudian browser juga terbatas JavaScript-nya. Jika di komputer seperti ini kita bisa mengakses full pack-nya. Jadi sangat mudah sekali untuk melewati linknya dan membaca panduan untuk get link ke hosting aslinya. Oke, sudah kita dapatkan filenya. Ini ada fix sensor sudah berhasil kita download. Kita di sini sudah punya dua file berarti ya. Ada fix Cloud dan fix sensor. Kita coba buka filenya. Oh, ternyata di sini ada passwordnya. Untuk fix Cloud-nya ada passwordnya, untuk fix sensornya ada passwordnya. Kita coba untuk kembali lagi ke blognya. Kita download untuk passwordnya. Sama ya untuk passwordnya, cara mendapatkan linknya kita harus verifikasi iklan dulu. Kemudian kita klik saya bukan robot untuk verifikasi, kemudian get link to continue. Sebetulnya download seperti ini itu aman asal kita tepat pada linknya. Mungkin yang sedikit mengganggu adalah iklan-iklan yang muncul. Itu bisa kita hapus melalui ekstensi di Chrome-nya, di bagian notifikasi. Kita hapus link yang memunculkan notifikasi di settingan Chrome-nya. Untuk tuser, tukang servis, saya kira sangat mudah sekali mendownload link seperti ini. Jadi untuk para teknisi atau tukang servis tidak usah khawatir, untuk mendownload file di channel ini aja sudah banyak yang kesusahan. Apalagi untuk mempraktekkan tutorial yang kita berikan di channel ini.
Mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang paham dengan komputer, kemudian yang sudah terbiasa oprek handphone yang bisa mempraktekkan tutorial di channel ini. Jadi tidak usah khawatir usahanya akan sepi. Tidak semua orang bisa mempraktekkan tutorial yang kita berikan. Bahkan tukang servis sendiri pun kadang masih banyak yang kesulitan untuk mendownload link yang sudah kita sediakan. Oke, sekarang kita bisa download dulu passwordnya. Tadi ternyata passwordnya kita diminta untuk melihat tutorialnya. Kadang seperti ini pun banyak yang tidak paham ya. Padahal password sudah jelas kita kasih di videonya, tetapi langsung terabas saja klik link downloadnya sehingga tidak memperhatikan passwordnya. Oke, ternyata di sini passwordnya adalah Magelang Flasher. Jadi tinggal kita praktekkan aja dengan password yang sudah dikasih di tutorial videonya tadi. Magelang Flasher, kita coba untuk ekstrak filenya menggunakan password tersebut. Oke, langsung aja kita bisa kembali ke file yang sudah kita download tadi. Redmi 5A Micloud dan Fix Sensor. Ini file yang kita butuhkan untuk unlock Micloud-nya. Yang kita coba ekstrak pertama kali adalah Micloud-nya dulu. Passwordnya langsung aja kita ketikkan Magelang Flasher. Untuk file fix Micloud-nya kita klik OK. Sudah berhasil terbuka, kita klik foldernya, kemudian kita klik ekstrak to, kita taruh di desktop aja, kita klik OK. Kemudian kita ekstrak untuk yang fix sensornya, kita double klik lagi, masukkan passwordnya Magelang Flasher, kemudian kita klik OK. Klik folder di dalam windarnya, kita klik menu ekstrak to, kita arahkan ke desktop. Kita klik OK untuk proses ekstraknya. Sudah berhasil kita ekstrak. Di sini ada dua folder, Fix Micloud dan Fix Sensor. Untuk filenya ukurannya kecil aja dan seperti ini isinya untuk Redmi 5A Micloud-nya. Kemudian untuk Fix Sensornya seperti ini, kecil aja, tidak besar. Untuk mengeksekusi kedua file ini kita membutuhkan Mi Flash Tool. Di sini kita gunakan Mi Flash Tool 2017. Buat teman-teman pasti sudah punya semuanya. Yang belum punya silahkan mendownload, linknya ada di blog Magelang Flasher pada tutorial yang kita buka tadi. Bagi yang belum bisa, sudah aku taruh link detail tutorialnya, cara install Mi Flash-nya, cara install drivernya di bawah video ini pada kolom deskripsi. Oke, kita lanjut, kita input dulu file Micloud Redmi 5A-nya, klik tombol select pada Mi Flash Tool-nya, arahkan ke desktop, kemudian kita cari folder Redmi 5A Micloud. Kita klik foldernya, kemudian kita klik OK sampai muncul pada kolom firmware di Mi Flash Tool-nya. Kemudian pada opsi di bagian bawah Mi Flash Tool-nya kita pilih Clean All. Kalau sudah, kita akan kembali ke handphonenya dulu untuk kita siapkan masuk ke mode download. Handphone Xiaomi Redmi 5A yang akan kita unlock Micloud-nya ini posisinya masih terkunci bootloader-nya. Jadi untuk masuk ke ideal mode, kita perlu membongkar casing belakangnya, membongkar penutup mesinnya, melepaskan semua bautnya. Kemudian kita melakukan test point dengan menghubungkan dua titik test point menggunakan pinset. Untuk yang sudah ter-unlock bootloader-nya, sudah terbuka bootloader-nya, bisa masuk ke ideal mode menggunakan fastboot mode dengan komen fastboot OEM ideal. Oke, ini dia dua titik test point yang akan kita hubungkan agar handphone bisa terbaca oleh komputer sebagai ideal mode. Dan untuk melakukan test point, kita perlu handphone dalam kondisi off. Jadi bisa kita matikan dengan mencabut dulu konektor baterainya ini. Soket baterainya kita cabut dulu. Kemudian kita siapkan kabel data yang bagus. Untuk kabel datanya tidak harus ori, nggak apa-apa. Yang penting kenceng aja saat tercolok ke handphonenya. Dan posisi test point yang paling nyaman seperti ini ya. Kita hubungkan dulu kabel data ke handphone, kita colokkan dulu. Kemudian letakkan handphone di tempat yang aman, jangan sampai goyang. Kemudian setelah handphone di tempat yang nyaman, posisi tangan satu jangkauan, kita bisa menghubungkan dua titik test point menggunakan pinset. Hubungkan yang rapat antara mata pinset ke titik test point-nya. Saat menghubungkan titik test point menggunakan pinset, kita colokkan ujung kabel data yang satu ke komputer dan lepaskan pinset. Kemudian pastikan handphone tidak menyala lagi, tidak muncul logo MI di layarnya. Kalau masih bergetar dan menyala seperti ini, berarti proses test point-nya gagal. Kita ulangi lagi, kita hubungkan dua titik test point menggunakan pinset, harus rapat, kemudian colokkan kabel data ke komputer, lepaskan pelan-pelan. Pastikan handphone sudah tidak bergetar, tidak menyala lagi, dan kita bisa bergabung dengan tampilan komputer. Kita cek dulu handphone ini. Bisa langsung kita buka aja Device Manager. Di sini aku menggunakan Windows 10. Langsung aja klik tombol pencarian dan kita ketikkan Device Manager. Akan langsung terbuka Device Manajernya.
Perhatikan pada bagian Podcom dan LPT, apabila di bawahnya sudah terbaca Qualcomm HS-USB Key Loader 9008 pada COM sekian, di sini terbaca sebagai COM 3 dan tidak harus COM 3 ya, bisa COM 4, COM 5 atau sekian. Yang penting terbaca angkanya. Kemudian kita klik tombol refresh pada Mi Flash Tool-nya dan pada kolom device akan muncul COM yang sama dengan yang muncul pada Device Manager. Dan COM-nya tidak harus sama dengan tutorial video ini. Kemudian kita klik flash langsung dan akan langsung berjalan progres flashing-nya. Ini cukup cepat, tidak memakan waktu yang lama, mungkin hanya sekitar 4 sampai dengan 5 detik saja. Oke, sudah selesai, statusnya sudah flash done, resetnya sudah sukses. Kita akan nyalakan handphonenya sekarang, kita colokkan lagi untuk soket baterainya. Kemudian untuk menyalakannya langsung aja tekan tombol power sampai muncul logo MI di layarnya. Kemudian kita tunggu aja proses loadingnya sampai dengan selesai. Dan untuk loading logo MI kemudian sampai tampil ke menu memang sedikit lama, membutuhkan waktu 1 sampai dengan 3 menit. Oke, sudah muncul logo loadingnya di bagian bawah layarnya. Apabila boot loop kita bisa melakukan web data atau melakukan flash ulang firmware-nya. Tanpa harus mengulangi unlock micloud-nya, otomatis handphone sudah ter-unlock. Karena untuk micloud-nya kita sudah proses flash untuk file unlock micloud-nya. Jadi sudah lolos. Apabila boot loop silahkan lakukan flashing ulang firmware-nya aja. Bebas dengan versi MIUI berapapun. MIUI 9, 10 ataupun 11 bebas sama saja. Masih menunggu? Oke, sudah menyala di sini ya. Untuk tampilan perangkat terkunci micloud-nya sudah hilang. Handphone langsung masuk ke tampilan menu. Tetapi di bagian bawahnya ini ada notifikasi penyimpanan perangkat ini rusak. Untuk mengatasi notifikasi tersebut, kita harus melakukan fix sensor. Sebelumnya kita coba untuk hubungkan dulu handphone ini ke jaringan WiFi. Kemudian ada notifikasi apa ini? Oh, ini notifikasi terhubung ke jaringan WiFi-nya. Di sini aku menggunakan WiFi ID ya. Kita coba untuk hubungkan dulu handphone ke jaringan internet via WiFi. Jika tidak ada WiFi, silahkan gunakan kartu data seluler juga bisa. Setelah handphone terkoneksi dengan WiFi, tampaknya tidak ada aktivitas terkunci lagi di layarnya, tetapi tetap muncul notifikasi peringatan penyimpanan perangkat rusak. Notifikasi yang muncul di bagian bawah layar ini bisa kita hilangkan dengan melakukan fix sensor. Setelah kita melakukan fix micloud tadi, semua sensor di handphone ini mati. Perhatikan, kita coba dial ke 112, kemudian kita tutupi bagian atas handphonenya pada sensor proximity. Ternyata handphone tidak bisa mati layarnya, berarti sensor proximity-nya tidak bekerja. Kita akan melakukan fix sensor sekarang untuk mengembalikan fungsi sensornya. Bisa kita matikan lagi handphonenya. Kemudian lepas lagi soket baterainya, kita akan melakukan test point lagi untuk masuk ke IDL mode. Kita hubungkan lagi 2 titik test point menggunakan pinset seperti tadi metodenya. Colokkan terlebih dahulu kabel data ke handphone, letakkan di tempat yang aman. Kemudian kita bisa menghubungkan 2 titik test point, harus rapat antara mata pinset ke titik test point-nya. Saat menghubungkan 2 titik test point, kita colokkan kabel data ke laptop. Kemudian lepaskan pelan-pelan pinsetnya dan kita bisa langsung cek di device manajernya lagi. Di sini sudah terbaca Qualcomm HS-USB-nya, COM-nya masih sama. Langsung aja bisa kita klik tombol refresh di Mi Flash-nya, kemudian kita inputkan file fix sensornya. Kita klik lagi tombol select, kemudian kita arahkan ke desktop dan kita pilih folder Redmi 5A fix sensor, kita klik OK. Dan kita klik flash saja langsung, kemudian kita tunggu proses flashingnya sampai dengan selesai. Ini juga cukup cepat untuk durasi flashingnya, hanya sekitar 4 sampai dengan 6 detik saja. Kalau sudah selesai keterangan statusnya flash done, kemudian resetnya sudah sukses, kita kembali ke handphonenya untuk kita lihat hasilnya apakah sensornya sudah kembali normal atau belum. Lepaskan dulu kabel datanya, kemudian kita colokkan lagi soket baterainya dan seperti biasa untuk menyalakan tekan tombol power sampai muncul logo MI di layarnya. Kita tunggu sebentar sampai handphonenya menyala masuk ke tampilan menu. Tidak lama untuk proses loadingnya, hanya sekitar 1 sampai dengan 2 menit. Kita percepat aja durasinya. Dan sekarang langsung bisa kita cek dulu untuk sensornya. Perhatikan ya, di sini notifikasi di bagian bawah layarnya sudah tidak muncul. Kemudian kita coba untuk masuk ke menu akun Mi.
Tidak ada tampilan terkunci kembali dan notifikasi perangkat telah rusak atau penyimpanan telah rusak di bagian bawah layarnya sudah tidak muncul lagi. Kemudian kita coba untuk dial ke 112, tampaknya sudah berfungsi kembali untuk sensor proximity-nya. Berarti sudah fix semuanya, mic load sudah fix, kemudian sensor juga sudah fix. Mungkin teman-teman ada yang tersangkut ke akun Google juga saat handphone di reset. Kemudian terkunci mic load-nya, berarti ada di tampilan welcome screen MIUI-nya. Kemudian harus melakukan setup. Apabila handphone terkunci akun Google, maka kita bisa melakukan unlock FRP akun Google-nya menggunakan senam jari. Proses kerjanya sudah kita lalui semua, unlock mic load, kemudian fix sensor sudah kita lakukan juga. Handphone sudah done, sekarang sudah siap kita kembalikan ke user, sudah siap kita jadikan nota. Tetapi sebelumnya kita kembalikan dulu untuk bagian-bagian handphone yang tadi kita lepas. Sekarang handphone sudah normal kembali dan terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan informasi yang baru bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum, dan tentu saja mantap jiwa jadi nota. Tetap jaga harga servisan Indonesia.